Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi hukmi tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah dalam kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat bertemu dengan Ramadan. Bahkan kita telah berada di hari yang ke-28. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan untuk mampu memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini hingga penghujungnya, dan semoga seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita istiqomah mencintai beliau, meneladani beliau, dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tadi saya perjalanan menuju Masjid Al-Muhajirin ini agak ragu, apa iya ada jamaahnya? Saya kira sudah mudik, ternyata belum, masih penuh. Mudah-mudahan semua jamaah Al-Muhajirin meraih Lailatul Qadar. Tema kajian subuh kali ini adalah hakikat Idul Fitri. Ada ungkapan menarik dari seorang ulama besar dalam mazhab Hambali. Kata beliau begini, laisal Aid liman labisal jadid wa innamal Aid liman taqwahu yazid. Walaisal Aid liman tajammala bilibasin wa ruku' wa innamal Aid liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang pakaiannya baru, tapi hakikat hari raya itu adalah yang ketakwaannya bertambah. Bukanlah hari raya itu orang yang berhias dengan pakaian dan kendaraan, tapi hakikat hari raya adalah orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ungkapan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini, hakikat Aid itu dua. Pertama, yaitu bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Spirit Ramadan adalah spirit ketakwaan. Tujuan disyariatkannya puasa itu la'allakum tattaqun,
agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ma makna takwa? Apa makna takwa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ma makna takwa? Maka Ubay balik bertanya, hal ra'aita tariqan dha syauf? Wahai Umar, pernahkah kamu melewati jalan yang banyak durinya? Maka Umar menjawab, na'am, tentu aku pernah melewatinya. Kata Ubay, famadza sana'ta fih? Apa yang kamu kerjakan di sana? Kata Umar, tasyammartu wa hadartu. Tentu aku sangat hati-hati dan sangat waspada. Kata Ubay bin Ka'ab, fadzakat taqwa. Kehati-hatianmu itulah hakikat makna takwa. Jadi orang yang berhasil meraih aid, hakikatnya adalah yang ketakwaannya bertambah, kehati-hatiannya bertambah. Dalam masalah apa saja kita penting untuk berhati-hati. Pertama, yaitu berhati-hati terhadap amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi terbaik, manusia-manusia terbaik itu sangat khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, khalilullah, ketika diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang khusus, yaitu membangun Ka'bah. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim bersama dengan putranya Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, maka keduanya berdoa, ya Allah, terimalah amal-amal kami, sungguh Engkau Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka Syekh bin Baz ketika menjelaskan ayat ini, beliau menangis. Kata beliau, hadza amalun makhsus min syakhsin makhsus fi makanin makhsus wa yakhafu alla yuqbala min. Ini amal yang khusus, membangun Ka'bah. Tidak sembarang orang bisa melakukan amal itu. Kemudian dilakukan oleh manusia yang juga khusus, seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, khalilullah. Dilakukan di tempat yang khusus, di Makkah Al-Mukarramah, di negeri yang paling mulia, tapi masih khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini lebih patut khawatir jangan-jangan amal kita tidak diterima oleh Allah. Orang-orang yang beriman itu karakternya seperti itu. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang beriman, kata Allah, adalah mereka yang setelah memberikan apa yang mereka berikan, mereka sudah infak sedekah, sudah qiyamul lail, sudah khatam Quran, sudah puasa. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Hati mereka merasa takut
karena mereka sadar dikembalikan kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi tentang ayat ini. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriquna wa yaznun?" Ya Rasul, apakah mereka ketakutan itu karena minum khamr, karena mencuri, ataukah karena berzina? Maka Nabi menjawab, "La ya bintas Siddiq." Tidak, wahai Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq. Bal humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Justru mereka itu ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah. Maka kata Allah berikutnya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang yang punya karakter seperti itu, perasaannya selalu harap-harap cemas, itu yang bisa bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba di dalam menjalankannya. Salafun salih itu karakter mereka seperti itu. Sahabat Nabi di malam takbiran mereka sedih. Kita kalau malam takbiran gembira apa sedih, Pak? Gembira, karena besok pakai baju baru, sudah boleh kembali makan, nggak perlu puasa. Itu kita. Tapi para sahabat bersedih ketika malam takbiran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, hal min maqbulin fanuhanni wa hal min mahrumin fanu'azzih. Siapakah yang amalnya diterima oleh Allah, biar kami memberikan ucapan selamat. Tapi siapakah yang amalnya ditolak oleh Allah, biar kami bertakziah. Jadi di malam takbiran para sahabat itu khawatir amal mereka selama Ramadan tidak diterima oleh Allah. Padahal kalau kita baca bagaimana ibadah para sahabat di bulan Ramadan, Masya Allah luar biasa. Mereka qiyamul lail itu hingga waktu sahur. Saking lamanya mereka qiyamul lail. Coba kalau di Masjid Al-Muhajirin, Pak, tarawih mulai habis Isya, selesai jam 4 sebelum subuh. Itu kira-kira ada jamaahnya apa tidak? Insya Allah dijamin taubat nasuha semua, termasuk ketua DKM-nya. Sahabat-sahabat Nabi itu di Ashrul Awakhir saking semangatnya beribadah kepada Allah sampai ditegur oleh Nabi. Satu hari Nabi mendapati ada tali terikat dari tiang ke tiang yang lain di Masjid Nabawi di Ashrul Awakhir. Maka Nabi bertanya, ini kok ada tali di masjid, mencurigakan ini. Ma hadzal habl? Ini tali apa? Milik siapa tali ini? Untuk apa? Sahabat menjawab, hadza hablun li Zainab ta'allaqat bihi hina fatarat. Ini talinya Zainab ya Rasul. Zainab pegangan tali ini ketika dia mulai futur. Saking lamanya qiyamul lail, begitu mulai ngantuk, maka pegangan tali. Sehingga sekalipun ketiduran masih kokoh berdiri. Spirit seperti ini bagus apa jelek, Pak? Bagus. Semangat taqarrub ilallah yang luar biasa. Maka ditegur oleh Nabi, liyusalli ahadukum hina nasyatihi fa idza fatara falyarqud. Hendaknya salah satu dari kalian sholat itu kalau masih kuat. Kalau sudah enggak kuat ya istirahat. Ibadah yang seperti itu
masih khawatir tidak diterima oleh Allah. Bahkan kalau ada orang di malam takbiran tertawa terbahak-bahak, itu ulama salafun salih heran. Ada orang tertawa di zaman ulama salaf di malam takbiran. Maka ulama keheranan, in kana yuqbalu minhu falaisa hadza fi'las syakirin wa illam yuqbal minhu fama hadza fi'lul khaifin. Andaikan orang itu amalnya diterima Allah, maka bukan seperti itu cara orang bersyukur. Andaikan amalnya ditolak oleh Allah, bukan seperti itu pula orang yang takut. Jadi tertawa terbahak-bahak di malam takbiran bagi ulama salafun salih itu sesuatu yang mengherankan. Di zaman kita mengherankan atau biasa, Pak? Biasa sudah. Ya, itulah bedanya. Ada seorang ahli ibadah dari kalangan tabi'in, namanya Atha As-Salami. Atha ini profesinya menjual kain di pasar. Dia menyulam kain, begitu sudah jadi maka dijual di pasar. Satu hari Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, Atha ini menyulam kainnya dalam waktu yang lama, berbulan-bulan. Begitu dirasa telah sempurna, dibawalah ke pasar dengan penuh percaya diri. Ini pasti laku. Ternyata ada seorang pembeli yang sangat mahir dalam masalah kain. Begitu diterawang, diraba, rupanya ada cacatnya. Maka pembeli itu berkata, wahai Atha, mohon maaf aku tidak jadi beli karena kainmu ini ada cacatnya. Seketika Atha As-Salami menangis sejadi-jadinya. Dan memang beliau itu orang yang mudah menangis karena takut kepada Allah. Dia orang yang siang malam menangis karena takut kepada Allah. Jadi begitu kainnya tidak laku, dia menangis sejadi-jadinya. Pembeli itu mengira Atha sedih karena kainnya tidak laku. Maka pembeli itu merasa iba, karena yang jualan ini ahli ibadah. Begini saja wahai Atha, kalau engkau menangis gara-gara aku tidak jadi beli, biarlah aku tetap membelinya. Kata Atha, wahai saudaraku, aku menangis, ya. Engkau mengira karena tidak jadi beli. Sungguh, aku menangis bukan karena itu. Aku membayangkan, aku beramal soleh 60 tahun lamanya. Aku menganggap amalku itu sudah sempurna. Jangan-jangan amalku di mata Allah ada cacatnya sehingga Allah tidak mau menerimanya. Seperti engkau melihat kain yang aku sulam berbulan-bulan, dalam pandanganku sudah sempurna, ternyata menurutmu ada cacatnya. Beliau teringat sebuah ayat di surat Al-Ghasyiyah yang sering kita baca, sering dibaca oleh para imam sholat Jumat. Amilatun nasibah. Ada orang capek beramal tapi hanya dapat lelah saja. Begitu salafun saleh, takut amal tidak diterima oleh Allah. Ini spirit takwa yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, dari sisi apa kita patut menjaga spirit ketakwaan kita atau kehati-hatian kita. Yang kedua, yaitu menjaga pandangan. Apalagi kita hidup di era sosial media. Di antara dosa
yang hari ini manusia banyak terjatuh di dalamnya di era sosial media ini, yaitu dosa Bapak, pandangan. Banyaknya gambar yang haram, video yang haram bertebaran di mana-mana. Maka spirit ketakwaan yang kedua yang harus kita jaga, hati-hati dalam soal pandangan. Satu ketika Imam Waqi', salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i, berjalan bersama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dua-duanya ulama besar. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, hal pertama di hari raya yang penting untuk kita jaga adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Biasanya hari raya itu orang dandan apa tidak, Pak? Dandan. Pakaiannya bagus-bagus. Kalau bapak-bapak terlihat tampan semua. Kalau ibu-ibu terlihat cantik semua. Maka dalam kondisi seperti ini, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, adab pertama di hari raya yang harus kita perhatikan adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ghaddul basar ini persoalan yang penting. Maka ayat yang memerintahkan itu sampai 2 ayat sekaligus, ayat 30 dan 31 surat An-Nur. Ayat 30 ditujukan untuk laki-laki mukmin, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada laki-laki mukmin agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ayat 31 ditujukan wanita-wanita mukminah, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan kepada wanita-wanita mukminah agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Maka 2 ayat ini isyarat siapapun laki-laki mukmin, siapapun wanita mukminah kok tidak ghaddul basar, menundukkan pandangannya, maka dikhawatirkan terjatuh dalam fitnah yang sangat besar. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ulama mengatakan idza ghaddal abdu basarahu ghaddal qalbu syahwatahu wa iradatahu. Kalau seorang hamba mampu menundukkan pandangannya, maka hati akan mampu menundukkan syahwat dan keinginan buruknya. Wa idza atlaqal abdu basarahu atlaqal qalbu syahwatahu wa iradatah. Tapi kalau hamba tidak mampu menundukkan pandangannya, hatinya tidak akan mampu menundukkan syahwat dan keinginan-keinginan buruknya. Sejarah bercerita kepada kita betapa banyak orang-orang saleh terdahulu terjatuh dalam fitnah yang besar, itu diawali tidak menahan pandangannya. Ada dari kalangan tabi'in disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, namanya Abdah bin Abdurrahim. Tabi'in ini bukan sembarang tabi'in. Dia hafal Quran. Hafalnya 30 juz, bukan sekedar juz 30. Dia juga ahli ibadah. Kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Dan dia pun mujahid fi sabilillah, berjihad melawan Romawi. Sempurna kebaikannya. Tapi lihat, ketika tidak menundukkan pandangan, satu hari dia tidak menundukkan pandangannya dari seorang wanita Romawi yang cantik jelita.
maka dia pun terjatuh dalam fitnah yang besar. Bayangan wanita itu terus terngiang-ngiang di benaknya. Maka sholat tidak lagi terasa nikmat. Gelar sajadah, muncul wajah wanita tadi, Pak. Baca Quran tidak lagi terasa nikmat. Baru buka mushaf, terbayang wanita tadi. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Maka kalau bahasa anak muda sekarang, galau. Akhirnya dia memberanikan diri menulis surat. Jadi yang suka nulis-nulis itu karena hatinya galau. Kata dia, "Mattariqu lil wusuli ilaik." Wahai adinda, bagaimana caranya aku bisa memiliki dirimu? Wanita itu pun merespon, "Tatanassar tasil ilayya." Kamu masuk Nasrani, aku jadi milikmu. Maka dia pun rela murtad demi wanita tadi. Kaum muslimin terheran-heran. Ya abdah, aina Qur'anuk? Abdah, mana hafalan Qur'anmu? Kamu ini hafal Qur'an kok murtad? Maka hari itu terjadi keajaiban. Seluruh hafalan Qur'annya dicabut oleh Allah. Allah sisakan 2 ayat saja. Ayat 2 dan 3 surat Al-Hijr. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Betapa banyak orang-orang kafir nanti menyesal di hadapan Allah. Mereka mengadu, "Ya Allah, kenapa dulu aku tidak muslim saja?" Kata Allah, biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang, biarkan mereka dilalaikan angan-angan dunianya. Sungguh mereka akan mendapati balasan atas perbuatan mereka. Kalau direnungkan 2 ayat ini, teguran keras dari Allah. Tapi orang yang hatinya dibutakan oleh cinta kepada wanita, ditegur sekalipun tidak berefek. Ini dimulai dari fitnah apa Pak? Pandangan. Kita mundur ke belakang. Imam Ibnul Qayyim mengkisahkan seorang muadzin. Muadzin ini satu hari tidak menundukkan pandangannya dari seorang wanita yang cantik yang bertanya kepadanya, "Ainat tariqu ila hammami min jab?" Pak, mana jalan menuju kamar mandi min jab? Kamar mandi umum zaman itu. Maka muadzin yang telah terfitnah oleh kecantikan wanita ini, dia berniat jahat kepada wanita ini. Dia menunjuk ke arah rumahnya. Itu kamar mandi minjab. Wanita tadi pun bergegas karena dia sudah terburu-buru, sudah nggak tahan. Muadzin ini membuntuti dari belakang. Begitu wanita itu masuk ke rumahnya, muadzin ikut masuk lalu mengunci pintunya. Dia merencanakan kejahatan kepada wanita itu. Maka wanita itu sadar dia telah ditipu. Maka cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan pura-pura. Wanita itu berkata, "Limadza la tashtari ma ladza minat ta'ami wasyarab?" Kenapa Anda tidak beli makanan, minuman, cemilan untuk kita habiskan malam ini bersama-sama? Muadzin tadi kegirangan. Dia mengira wanita itu mau kepadanya seperti dia mau kepada wanita itu. Dia pun keluar dari rumahnya menuju pasar. Dia beli makanan, minuman, cemilan, Indomie, kopi, untuk menghabiskan malam bersama wanita itu. Saking semangatnya, dia lupa mengunci pintu rumahnya. Wanita itu pun melarikan diri. Begitu muadzin itu telah sampai ke rumahnya, wanita tersebut sudah tidak ada. Maka muadzin itu hatinya dipenuhi penyesalan.
karena hasratnya tidak kesampaian. Dia kemudian bersyair, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat aina tariqu ila hammami min jab. Duhai wanita yang cantik jelita, yang hari itu telah kelelahan, dia bertanya kepadaku, kemanakah jalan menuju kamar mandi min jab? Maka dia keluar dari rumahnya, mencari wanita itu ke timur, ke barat, utara, selatan, nggak ketemu. Dia terus mencari wanita itu sampai dia tinggalkan seluruh kebaikannya. Dia nggak lagi sholat jamaah di masjid, dia nggak lagi azan di masjid. Makanya Pak Ketua DKM, kalau ada muadzin hilang, waspada Pak. Ya. Ini contoh aja Ustaz, jangan tersinggung. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kejadian ini berlangsung berbulan-bulan. Satu hari muadzin itu ketemu dengan wanita yang dia cari. Dari mana muadzin itu tahu kalau wanita itu orang yang dia cari? Ya, zaman dulu kan orang pakai cadar semua. Wanita itu membalas syairnya. Kata wanita itu, halla ja'alta sari'an idh zafirta biha kuflan alal hirzan alad dari au kuflan alal bab farrizqu inna fada farrazzaqu yarzuquh wal irdu inna fada famin aina yunjab. Kata wanita itu, kenapa kamu tidak bersegera ketika kamu mendapatkannya? Kamu taruh penjaga di rumah itu atau kamu kunci pintunya? Kalau rezeki hilang, maka Allah akan menggantinya. Tapi kalau kehormatan yang hilang, kemanakah bisa dicari? Maka muadzin itu sadar, inilah wanita yang dimaksud. Bertambah kesedihannya, akhirnya sakaratul maut pun datang menghampirinya. Orang-orang mentalkin la ilaha illallah. Dia tidak bisa mengucapkan kalimah itu. Padahal kalimah la ilaha illallah itu kalimah yang kata para ulama ringan diucapkan. Karena hanya butuh gerakan lisan. Tidak butuh bantuan bibir. Dan itu rahmat dari Allah. Karena kadang orang yang mengalami sakarat, saking beratnya sakarat itu bibir tidak bisa digerakkan. Maka dia masih bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Tapi muadzin ini nggak bisa. Padahal kalau dia azan, dia tutup kalimat azan itu dengan la ilaha illallah. Kan aneh. Dia malah terus bersyair, ya rubba qailatin yauman wa qad ta'ibat aina tariqu ila hammami min jab. Maka akhirnya dia pun wafat dalam keadaan mengucapkan syair tadi. Apa sebabnya? Jamaah dimuliakan oleh Allah. Lisan itu cermin hati. Apa yang terucap melalui lisan adalah yang tersimpan di hati. Dalam keadaan normal seperti keadaan kita hari ini, kadang seseorang mampu mengelabui isi hatinya. Dia berbicara tidak sesuai isi hatinya. Itu pun masih keceplosan. Maka dalam keadaan sakarat, lisan akan sangat jujur terhadap hatinya. Apa yang terucap melalui lisan
itu yang tersimpan di dalam hati. Maka Syekh Abdul Aziz Ibnu Rawat itu mengkisahkan pengalaman beliau mentalqin orang yang mau meninggal dunia. Ada orang ditalqin la ilaha illallah, tapi lisannya kaku, tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Maka ditanyakan kepada keluarganya, apa kebiasaan orang ini? Kok tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Kata keluarganya, dia biasa minum khamr. Maka hati-hati Pak, ingatkan keluarga kita, pemuda-pemuda kita, jangan minum khamr. Lisan yang akrab dengan khamr hari ini, jangan-jangan di akhir hayat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kata beliau, ada orang ditalqin la ilaha illallah, malah ngajak hitungan matematik. 1 juta bayar 2 juta, 3 juta bayar 5 juta, 7 juta bayar 10 juta. Rupanya dia seorang rentenir. Ada orang ditalqin la ilaha illallah, malah menyebut nama-nama perempuan yang sangat banyak. Ternyata dia gemar berzina. Nama-nama yang dia sebutkan adalah wanita yang pernah berzina dengannya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah, fitnah pandangan ini luar biasa. Maka spirit ketakwaan yang kedua, terutama di era sosial media ini, jaga pandangan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, spirit ketakwaan yang harus kita jaga, yaitu berhati-hati di dalam mencari rezeki. Nabi memberi panduan, la tastabtiqur rizqa, jangan kalian menganggap rezeki kalian datangnya lambat. Saya sudah kerja 10 tahun Ustaz, masa masih ngontrak? Saya sudah kerja ini itu, ya, masa belum punya kendaraan? Jangan. Apa sebabnya? Fa innahu layyamutal abdu illa waqad balaghahu hadzuhu minar rizqi. Gak mungkin seorang itu diwafatkan Allah kecuali seluruh jatah rezekinya telah Allah berikan kepadanya. Jadi jatah rezeki kita hidup di dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Dan setiap orang berbeda. Maka nggak boleh dikias-kiaskan. Saya kantornya sama, kok bapak itu rumahnya sudah 2 lantai, saya masih istiqomah 1 lantai. Nggak bisa dikiaskan. Kadang sama-sama jualan bakso, yang satu laris manis, yang satu sepi. Begitu rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Maka tugas kita bukan banyak-banyakan, tugas kita, kata Nabi, memastikan hanya mengambil yang halal, menjauhi yang haram. Ya. Kata Nabi, fa'ajmilu fit talab, perbaiki cara kalian mencari rezeki. Akhdul halal wa tarkul haram, yaitu hanya mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik, sahabat yang paling dicintai Nabi. Dikisahkan oleh putrinya Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq diberi makanan sahabatnya. Karena yang ngasih ini sahabatnya, Abu Bakar nggak nanya-nanya, langsung dimakan. Tapi setelah dimakan baru dia ingat, ini makanan dari mana? Akhirnya ditanyakan, dari mana makanan ini? Kata sahabatnya itu, ini aku beli dengan uang hasil perdukunanku dulu. Kalau hasil perdukunan Pak, halal apa haram?
termasuk mata pencaharian yang haram, kata Nabi, adalah hulwanul kahin, upah dukun. Ya, haram. Maka Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke tenggorokannya sampai, kata Aisyah, hatta qa'a kullama fi batnih. Abu Bakar itu memuntahkan seluruh isi perutnya. Maka sahabatnya ini khawatir, cukup wahai Abu Bakar, jangan kamu teruskan, kamu bisa mati. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau aku mati karena ini, aku rela. Karena aku mendengar Rasulullah pernah mengatakan, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, tempat kembalinya adalah neraka. Ngeri apa tidak, Pak? Nah, ini beberapa kehati-hatian yang harus selalu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ya, inilah spirit takwa, spiritnya Ramadan. Hakikat orang yang meraih Id, hari raya, itu ketika spirit ketakwaannya bertambah. Maka orang yang spirit ketakwaannya terus bertambah, kata Allah di surat Al-Anfal ayat 29 yang saya baca di muqaddimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kalian terus tingkatkan ketakwaan kalian, Allah akan jadikan untuk kalian furqan, mampu membedakan antara hak dan batil. Maka Bapak, kalau setelah Ramadan ini mampu membedakan ini hak sehingga harus dikerjakan, ini batil sehingga harus dijauhi, maka telah berhasil meraih spirit takwa. Tidak hanya sampai di situ, kata Allah, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan Allah ampuni kalian. Ini pertama. Kedua, spirit atau hakikat Id adalah ketika meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kenapa merupakan karunia yang sangat istimewa? Karena di dalamnya ada nikmat yang istimewa, yaitu ampunan Allah. Nikmat yang dinanti-nantikan oleh para nabi. Maka para nabi itu selalu mengharapkan ampunan Allah. Dan memang seperti itu. Orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya, cita-cita terbesar dalam hidup mereka adalah meraih ampunan Allah. Kata seorang ulama, Yahya bin Mu'az, kata beliau, laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi minallah al-afwa. Bukanlah orang yang arif, mengenal Allah dengan sebenarnya, yang cita-cita atau tujuan dalam ibadahnya kepada Allah bukan meraih ampunan. Maka pastikan Bapak Ibu kalau beribadah niatnya apa? Meraih ampunan Allah. Jangan sampai seperti sebagian orang, sholat duha biar kaya, sholat tahajud biar sukses. Itu belum mengenal Allah secara sebenarnya. Makanya para nabi memperbanyak istighfar. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi
Ibrahim, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Yunus, kita hafal semuanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beristighfar dalam sehari lebih 100 kali, dan beliau mengajari kita sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi para nabi cita-cita terbesar mereka meraih ampunan Allah. Hakikat Id adalah ketika kita berhasil meraih ampunan Allah. Orang yang bertemu Ramadan gak berhasil meraih ampunan Allah, kata Jibril, itu orang yang celaka. Raghima anfumri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Amat rugi, bahkan celaka, orang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak berhasil meraih ampunan Allah, diaminkan oleh Nabi. Maka bagaimana agar Ramadan kita tidak sia-sia? Spirit mencari ampunan Allah harus terjaga. Itulah hakikat Id. Jadi setelah Ramadan tetap bersemangat mencari ampunan Allah. Apa di antara caranya, Pak? Yaitu pertama, al-muhafadzatu ala sholawatil khams, menjaga sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan sholat 5 waktu kita terjaga, maka setelah Ramadan harus tetap terjaga. Jangan sampai sholatnya nunggu Ramadan. Jadi setahun sekali. Kalau Ramadan sholat, begitu Ramadan selesai, sholatnya pun selesai. Ada orang seperti itu, Pak? Ada, ya. Maka kalau ada orang seperti itu ulama terdahulu sangat heran, ya. Satu hari Bishr al-Hafi, orang yang terkenal kesolehannya, itu ditanya, ada sekelompok manusia ibadah kepada Allah itu cuma Ramadan. Kata beliau, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Maka sholat 5 waktu harus selalu kita jaga. Rasulullah membuat perumpamaan yang indah sekali terkait sholat 5 waktu di dalam menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu 5 marratin fi kulli yaum ayabqa min daranihi min syai'." Bagaimana pendapat kalian kalau ada orang di depan pintu rumahnya ada sungai, dia mandi di sungai itu sehari 5 kali, apakah tersisa daki di tubuhnya? Para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai' ya Rasulullah. Tentu tidak ada daki yang tersisa di tubuhnya, karena sehari mandi berapa kali? 5. Wong kita mandi pagi sore saja bersih sudah. Ini 5 kali. Maka Nabi kemudian mengatakan, fakadzalika matsalus shalawatil khams yamhullahu bihinna al khotoya. Seperti itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu Allah menghapus dosa-dosa kita.
Ini pertama. Kedua, ya, bagaimana kita menjaga spirit mencari ampunan Allah, yaitu dengan ta'mirul masajid, memakmurkan masjid-masjid. Selama Ramadan kita dikondisikan oleh Allah untuk selalu dekat dengan masjid. Sholat jamaahnya di masjid, tadarus Al-Quran di masjid, iktikaf di masjid, iftar jama'i di masjid, tarawih di masjid, kemudian qiyamul lail di masjid, sampai nanti pun kita sholat Id di masjid. Ada spirit dekat dengan masjid. Para sahabat itu kalau Ramadan mereka lebih banyak berada di masjid. Karena Abu Hurairah wa ashabuhu idza shamu dakhalu ilal masjid wa qalu nutahhiru siyamana. Adalah Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya kalau puasa mereka memperbanyak di masjid. Mereka berkata, kami membersihkan puasa-puasa kami. Orang kalau puasa kok banyak di masjid seperti ini, Pak. Mata terjaga, lisan terjaga, dompet juga terjaga. Tapi kalau bulan puasa, sebentar-sebentar ke mall. Pagi tawaf di Plaza Cibubur, nanti habis zuhur tawaf di Mall Ciputra. Kalau malam agak jauh sedikit ke Blok M sana. Maka mata tidak terjaga. Lihat depan aurat, noleh ke belakang aurat, kanan aurat, kiri aurat. Merem, nabrak. Betul apa betul, Pak? Maka mata tidak terjaga, lisan tidak terjaga, sudah begitu dompetnya jebol apa tidak, Pak? Makanya banyak di masjid. Orang kok banyak di masjid, maka dia dapat keberkahan dunia akhirat. Masjid itu penuh dengan keberkahan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, man tatahhara min baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyuaddiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ahaduhuma tahuttul khataya wal ukhra tarfa'u darajah. Siapa yang wudu di rumahnya lalu berjalan ke masjid dalam rangka sholat fardu, jadi hanya sholat fardu saja, gak ada yang lain, maka dua langkahnya, yang satu menghapus dosa, yang satu meninggikan derajat. Betapa banyak dosa kita dihapus Allah, derajat kita diangkat Allah disebabkan berjalan ke masjid. Itu kalau cuma untuk sholat fardu. Kalau ada ngaji seperti ini, lebih besar lagi. Kata Nabi, man ghoda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu minal ajri ka ajril haji tamman hijjatuhu. Siapa yang pergi menuju masjid, tidaklah dia berangkat kecuali dalam rangka mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu. Jadi muridnya dapat, gurunya juga dapat. Maka dia mendapat pahala seperti orang yang berhaji, sempurna hajinya. Bapak Ibu kalau sekarang daftar haji reguler, Pak, itu berangkatnya tahun berapa? 2055 perkiraan, sekitar 30 tahun waiting listnya.
maka kita bisa mendapatkan pahala haji itu setiap hari dengan datang ke masjid ngaji. Maka mudah-mudahan semua yang hadir Allah karuniakan pahala seperti berhaji ke Baitullah. Ya. Tadi saya diwanti-wanti sampai jam 6 Ustaz, jangan lewat. Ini sudah jam 6 tidak terasa Pak. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sebelumnya saya minta maaf dulu kepada siapa saja yang nanti tidak berkenan dengan pertanyaan saya. Jadi begini, saya terkait dengan fitnah pandangan tadi yang pada perempuan. Saya pernah tanya kepada laki-laki yang lebih tua dari saya. Terkait fitnah pandangan tadi terhadap saya tanya kepada laki-laki yang sudah agak sepuh gitu. Terus saya tanya, yang mana sekali ya, saya tanya kepada beliau, apakah dia masih punya syahwat terhadap perempuan? Gitu. Nah terus dia jawab, ya. Nah kan salah satu daripada untuk mengalihkan pandangan itu, ya kita kembali kepada istri kita, salah satunya yang saya tahu. Nah kemudian saya tanya, kembali pada apa Pak? Kepada pasangan. Nah saya tanya lagi, bagaimana kalau misalkan Anda kembali kepada istri Anda, tapi istri Anda itu kan sudah tidak muda lagi, sudah tidak cantik, sudah tidak, istilahnya sudah tidak seperti dulu kan? Nah itu bagaimana dia bisa kembali kepada istri Anda? Nah dia jawab ini Ustaz, kalau gitu saya kembali kepada istri saya, tapi saya bayangkan istri saya seperti perempuan-perempuan cantik yang saya lihat. Ya itu gimana ya? Saya tidak bisa mulai. Apakah hal seperti itu bisa digunakan? Ini untuk menjaga fitnah pandangannya gitu. Itu saja. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan yang sangat penting, apalagi di era sosial media seperti hari ini. Ya. Dikatakan dalam sebuah ungkapan ulama, ya, an-nadharu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu adalah salah satu anak panah beracunnya iblis. Dan memang fitnah itu bermula dari pandangan, kemudian merusak hati. Ya, dari mata turun ke hati. Makanya syariat ini indah sekali memandu kehidupan kita. Kita diperintahkan untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan, supaya tidak terjebak dalam fitnah-fitnah yang berat. Di antaranya seperti yang Bapak tanyakan tadi. Ya. Kakek tua saja masih punya syahwat. Ya memang seperti itu fitrah laki-laki. 50 tahun itu kalau ditawari nikah lagi, ya jawabannya alhamdulillah apa astagfirullah. Ya. Laki-laki seperti itu. Nah maka dianjurkan untuk, ya bukan dianjurkan, diwajibkan untuk menundukkan pandangan. Jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Dia udah seperti adik sendiri Ustaz. Hati-hati Pak, ini jebakannya setan. Ya. Dulu ada orang yang sudah tua, ahli ibadah, solehnya tidak diragukan manusia. Dia bahkan seorang rahib.
ahli ibadah. Allah menjelaskan di surat Al-Hasyr, kamatsalis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Perumpamaannya seperti setan. Setan itu berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Begitu dia kufur, maka setan itu kemudian berkata, aku berlepas diri darimu, aku takut kepada Allah. Maka ulama-ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengkisahkan seorang rahib namanya Barseso, orang yang soleh, ahli ibadah. Zaman itu raja mewajibkan jihad kepada para pemuda. Maka ada 3 pemuda punya adik perempuan. Dia nggak punya keluarga lain. Dia bingung adiknya ini harus dititipkan siapa. Maka orang-orang menasihati, titipkan saja kepada rahib, orang soleh, dijamin aman. Maka akhirnya dititipkan. Maka lihat, setan menyesatkan rahib itu perlahan tapi pasti. Setan tidak langsung mengatakan, hei rahib, kamu zina sama wanita itu. Tidak. Kalau seperti itu Pak, cara menipunya, oh rahib akan langsung tahu ini setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan tuh pinter. Perlahan sekali. Bahkan kadang pakai dalil. Hei rahib, kenapa kamu tidak menemui wanita itu untuk menghibur hatinya? Bukankah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin pahalanya besar? Pakai dalil Pak. Maka rahib itu tertipu. Dia menemui wanita itu meskipun sebentar. Kata setan, tuh lihat, wanita itu bahagia, kamu dapat pahala, tapi sayang pahalanya sedikit karena kamu cuma sebentar. Kenapa enggak lebih lama lagi? Maka besok lebih lama lagi, besoknya lebih lama lagi. Akhirnya mereka saling pandang, saling senyum. Cinta itu kata orang Jawa, ya, dari mata turun kemana Pak? Hati. Ya. Akhirnya mereka singkat cerita berzina. Wanita itu pun hamil. Begitu sudah masuk perangkapnya setan, setan enggak basa-basi lagi. Setan berkata, hei rahib, kamu orang soleh, ahli ibadah. Gimana kalau ketahuan manusia kamu menghamili adik orang? Apalagi kalau abangnya pulang dari medan jihad, habis kamu. Kalau begitu gimana caranya? Gampang, bunuh bayinya. Maka akhirnya bayi dibunuh. Apakah setan berhenti Pak? Tidak. Kata setan, hei rahib, kamu yakin ibunya bisa jaga rahasia? Wanita itu makhluk paling susah jaga rahasia. Bukan kata saya Pak, kata setan. Ya, ibu-ibu jangan protes. Jangan bilang-bilang ya, satu RT tahu semua. Akhirnya kata rahib itu, kalau gitu gimana? Gampang juga, bunuh sekalian ibunya. Akhirnya wanita itu pun dibunuh. Coba, bukankah ya model seperti ini itu banyak terjadi di zaman kita hari ini. Jadi ini sejarah yang terus berulang Pak. Ya. Ini dahsyatnya fitnah ya wanita. Dimulai dari apa? Pandangan. Makanya kita belajar menundukkan pandangan. Nah, kalau sudah terjatuh dalam fitnah seperti yang ditanyakan tadi, maka jalan terbaik adalah kata Nabi, datangi istrimu. Karena pada dirinya ada sesuatu yang dimiliki oleh wanita yang kita lihat. Hanya saja jangan membayangkan seolah-olah ini orang lain, karena itu dikhawatirkan terjatuh dalam zina hati. Ya.
Dan itu membuat keharmonisan rumah tangga hilang. Apalagi kalau istrinya tahu, saya dibayangkan seolah-olah artis ini, oh saya nggak terima. Ya, nah, jangan Pak, itu dikhawatirkan terjatuh dalam zina hati. Ya syukuri apa adanya, ini karunia Allah yang halal yang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan dibayangkan yang aneh-aneh. Kurang lebihnya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin membandingkan spirit hakikat dan spirit hakikat hati mabrur. Dua-duanya hampir mirip ya, bertambahnya ketakwaan dan diampuninya dosa. Di hati mabrur begitu, sepulang dari haji bertambahnya ketakwaan dan diampuninya dosa. Nah, untuk menjaga ketakwaan bersama dari pandangan, dari sisi yang halal, kemudian menjaga dari perbuatan maksiat, dua-duanya bersama mendapatkan setelah Ramadan lewat. Nah, kita sebagai manusia tetap ada yang namanya ibadah Tuhan, ada setan monas yang was-was itu. Jangan-jangan Ramadan lewat, haji mabrur, tapi sebenarnya kita tidak dapat apa-apa. Nah, artinya ada nggak tanda-tanda atau bagaimana bahwa kita ini sebenarnya merasa ya Allah mengampuni kita, sebenarnya yang membuat kita menjadi lebih tenang. Ya, baik. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ya. Ini pertanyaan yang berat ini. Jawabnya sampai jam 8, Pak. Para ulama mengatakan, "Idza qabilallahu min 'abdihi amalan shalihan, waffaqahu Allahu li amalin shalihin ba'da." Kalau Allah menerima amal saleh seorang hamba, tandanya adalah dia dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh lagi setelahnya. Semua amalan berlaku kaidah itu. Makanya banyak terjadi kemiripan. Puasa ya begitu, haji ya begitu, ya. Karena tanda diterimanya amal itu setelah kita beramal, Allah mudahkan untuk beramal saleh lagi. Nah, maka kita ikhtiar supaya amal saleh ini tidak terputus. Setelah Ramadan masih baca Quran, setelah Ramadan masih puasa, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, ya, dan lain sebagainya. Supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukankah di hati manusia itu juga ada setan? Ya. Nah, itulah yang membuat manusia itu punya nilai lebih. Kalau malaikat soleh tidak maksiat, wajar, karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Kalau Allah suruh sujud, dari sejak disuruh Allah sampai kiamat sujud terus. Ya, maka kalau ada jamaah al-muhajirin, ya, kok solehnya masya Allah. Ya, kalau sudah sholat nggak berhenti, Pak. Apalagi kalau sudah sujud. Imam sudah salam masih sujud ya. Nah, itu ya mirip malaikat. Manusia Allah beri nafsu. Maka kalau dia bisa mengendalikan nafsunya sehingga tetap berada di jalan Allah, dia luar biasa, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu butuh proses. Pertama, dia fahami ilmunya. Makanya ngaji ini penting. Orang yang beramal dengan ilmu akan mudah untuk istiqomah. Kedua,
kumpul dengan kawan-kawan yang soleh. Kata pepatah Arab, as-sahibu sahib. Sahabat itu menarik sahabatnya. Kalau baik menarik dalam kebaikan, kalau jelek menarik dalam keburukan. Maka bersyukur Bapak Ibu punya kawan yang soleh-solehah seperti ini. Ini memotivasi kita untuk terus berlomba dalam kebaikan di dunia, dan nanti di akhirat menjadi syafaat untuk kita di hadapan Allah. Ya. Yang ketiga, karena ini soal hati, yang mampu menguasai hati siapa Pak? Allah. Maka berdoalah kepada Allah, minta keistiqomahan. Jangankan kita manusia biasa, Nabi manusia terbaik, beliau sering memanjatkan doa minta istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah itu sampai heran. Ya Rasul, kenapa engkau sering baca doa itu? Maka Nabi menjawab, inna quluba bani Adam kanat baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha. Ketahuilah wahai Ummu Salamah, hati manusia itu selalu berada di antara dua jari Allah, seperti hati yang satu. Allah mudah sekali untuk memalingkannya. Maka tadi saya kisahkan, ada penghafal Quran murtad, ada muazin ya, di akhir hayatnya su'ul khatimah. Maka setiap kita harus waspada. Ulama-ulama dulu waspada, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau malam menangis. Apa sebabnya? Takut termasuk golongan yang dipalingkan hatinya oleh Allah. Ya. Nah, apalagi cuma kita manusia biasa, ulama bukan, orang soleh bukan, ahli ibadah juga. Maka kita lebih patut untuk khawatir. Mudah-mudahan ya majelis seperti ini semakin membuat hati kita istiqomah di jalan Allah. Cukup Pak ya? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.